sini kakak akan melakukan bimbingan klasikal dan kakak akan memberikan materi kepada adik-adik semua itu tentang temanya yang berjudul meningkatkan motivasi belajar. Sebelum kita memulai bimbingan klasikal ini, ngapain kita berdoa dulu. Siapa yang ingin berdoa dulu di sini? Siap, Rap. Hormat, Rap. Tegal, Rap. Doa mulai. Apakah ada pernah mengikuti bimbingan klasikal ini? Tidak ada adik nggak tahu apa itu bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal itu kakak akan memberikan materi pada adik-adik. Nah seperti sekarang ini dengan lokasi yang di kelas seperti ini gitu. Dan tujuannya itu untuk memberikan bantuan memecahkan masalah adik-adik dengan memberikan materi yang akan diberikan. Kakak udah beritahu apa itu bimbingan klasikal itu seperti yang kakak tampilkan sekarang ini. Kakak akan memberikan materi kepada adik-adik untuk tujuan untuk memecahkan masalah adik-adik dengan memberikan materi kepada adik-adik semua. Kita masuk aja ke materi kita ya, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Adik-adik semua tahu apa itu motivasi belajar? Tahu ya? Jadi motivasi belajar itu adalah dorongan yang ditimbulkan dari dalam diri kita sendiri dan juga bisa dari luar diri kita gitu kan. Contohnya itu kalau dari dalam diri kita tuh seperti dorongan untuk cita-cita. Kalau dari luar diri itu kayak pergaulan dengan teman sebaya gitu. Apa pengaruh dari teman sebaya itu dengan motivasi belajar kita gitu kan. Terus adik-adik itu tahu apa saja contoh yang berkaitan dengan motivasi belajar? Contohnya itu seperti siswa kurang memperhatikan guru dalam menjelaskan pelajaran. Yang kedua itu siswa termotivasi belajar hanya pada awal-awal pembelajaran, seperti kan kayak kakak sekarang ini, mungkin kakak lagi grogi nih, masih ada adik bosan kan gitu dengan kakak gitu, kakak grogi nih. Wah grogi kak. Terus contoh yang yaitu adanya masalah dalam keluarga. Masalah dalam keluarga ini bisa menyebabkan motivasi belajar kita itu kurang, karena kita kepikiran dengan masalah yang kita hadapi di rumah gitu kan. Jadi kita kurang fokus dalam menyerap materi yang guru berikan. Yang keempat itu masalah dengan teman sebaya. Sama dengan masalah keluarga tadi, jika kita mempunyai masalah terhadap teman-teman atau teman di sekolah, pasti kita kepikiran kan, jadi kita kurang fokus juga dalam belajar gitu. Yang
Yang kelima itu bosan di dalam kelas. Yang selanjutnya mengikuti kelompok teman sebaya tidak baik seperti membolos, suka bermain game online, dan merokok. Dapat mempengaruhi motivasi belajar itu seperti faktor intrinsik ini. Intrinsik ini faktor dari dalam diri. Misal itu minat. Minat dan keterkaitan individu terhadap suatu di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar bisa menjadi lebih mudah dan cepat. Minat berfungsi sebagai daya penggerak yang mengarah seseorang melakukan kegiatan tertentu. Yang selanjutnya itu cita-cita. Cita-cita ini timbul dibarengan oleh perkembangan akal, moral, kemampuan bahasa dan nilai-nilai kehidupan serta oleh perkembangan kepribadian. Jadi faktor dari intrinsik ini kan bisa cita-cita dan juga mempunyai cita-cita kan, makanya motivasi belajar yang tinggi supaya cita-cita dia itu tergapai gitu. Yang ketiga itu kondisi siswa. Motivasi belajar itu perlu mempunyai usaha siswa untuk menyediakan segala daya kondisi untuk belajar sehingga ia mampu atau ingin melakukan pembelajaran. Kondisi ini baik fisik maupun emosi yang dihadapi oleh peserta didik akan melemahkan dorongan untuk melakukan sesuatu dan kegiatan belajar. Yang selanjutnya itu faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini faktor dari luar diri. Yang seperti itu, yang seperti di depan itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini juga mempengaruhi motivasi belajar karena dia melatar belakangi diri kita, karena kan yang kakak bilang tadi itu masalah keluarga juga bisa mempengaruhi motivasi belajar kita karena memikirkan masalah yang ada di rumah kan. Juga masalah-masalah ekonomi keluarga juga bisa mempengaruhi motivasi belajar kita karena kita juga memikirkan bagaimana untuk memenuhi alat-alat berkaitan dengan kegiatan kita belajar. Yang selanjutnya itu sistem sosial dalam keluarga. Dari yang kakak analisis kemarin di kuliah di kampus kakak, nilai-nilai atau norma-norma yang diyakini dalam suatu keluarga memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar. Contohnya itu anak keturunan nelayan. Mereka sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan yang terbentuk dalam keluarganya. Misalnya setelah pulang sekolah mereka sering pergi membantu orang tuanya untuk menangkap ikan. Sudah muncul paradigma bahwa sekolah itu tidak perlu tinggi-tinggi. Dia untuk nanti akhirnya akan menjadi nelayan juga gitu. Dia tidak sekolah, makanya dia berpikir ngapain sekolah tinggi-tinggi akhirnya nanti jadi nelayan gitu kan, membantu ayahnya. Yang faktor kedua itu faktor dari luar diri itu, yang kedua lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu juga merupakan titik sentral di mana seseorang siswa berusaha untuk membangun pengetahuannya, dan oleh karena itu ada beberapa aspek dalam lingkungan sekolah itu yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama itu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini berpengaruh juga terhadap motivasi belajar siswa karena dia tidak langsung dengan kondisi siswanya, dan juga kurangnya alat-alat yang memadai di sekolahnya, jadi motivasi belajar siswa juga kurang dalam belajar gitu. Yang kedua itu guru juga sangat berperan dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Hal ini karena guru berfungsi sebagai mediator
Maka profesi seorang guru sangat sentral dan sangat penting dan paling utama dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Abang ada adik pesannya mau main game. Tapi nyanyi. Nyanyi. Ice breaking maksudnya. Mau nggak? Iya. Nah, dia tepuk pagi, malam. Apa tadi? Tepuk sore, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Sekali lagi ya. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Dari lingkungan masyarakat ini juga mempengaruhi motivasi belajar siswa karena siswa juga bahkan bertemu dengan orang-orang di sekitarnya yang mempengaruhi dia tidak sekolah dan tidak akan mengikuti sekolah gitu. Yang poin terakhir itu bagaimana sih tips meningkatkan motivasi belajar siswa? Tipsnya itu dengan menentukan gaya belajar. Pasti ada di sini juga mempunyai gaya belajar masing-masing. Ada yang audiovisual, ada yang Auditori. audio atau kinestetik. Yang Kinestetik, Dek. kedua itu membuat agenda belajar. Ada semua kita Husna. Husj belajar juga perlu jadwal untuk belajar biar jadwalnya tersusun dengan terarah gitu. Mana untuk main, mana untuk belajar, dan mana untuk berkumpul dengan keluarga. Yang ketiga itu menghindarkan gangguan belajar. Gangguan ini seperti handphone. Ketika kita sedang belajar, kita perlunya menjauhkan handphone dari kita supaya kita tidak terganggu dengan notifikasinya. Dan juga kurangilah bermain game online atau sosial media supaya belajar kita ini terarah gitu. Tutup berarti. Ya, itu materi yang bisa kakak berikan. Mungkin kakak kurang bisa menyampaikan materinya. Nanti mungkin ada yang kurang paham kan dengan kakak. Ya, paham. Nanti Bu. Tutup. Adalah kakak tutup dengan alhamdulillah. Apabila kakak ada salah atau salah maafkan kakak ya. Proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.